warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi informasi ya terkait tentang pengertian sastra dan berbagai fungsinya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan ya arti dari sastra itu apa? Silakan boleh teman-teman untuk memberikan sumbangsih ilmunya juga ya di kolom chatnya atau di komennya. Baik teman-teman, ketika berbicara sastra, make a point ya, kita ke poinnya saja. Maka sastra ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah dari dua suku kata, yaitu sas dan tra. Nah, sas di sini artinya adalah instruksi ya atau ajaran, dan tra di sini artinya adalah alat atau sarana. Nah, secara definisi kita bisa mengartikan bahwa sastra ini adalah teks yang mengandung instruksi atau yang berupa pedoman. Nah, baik teman-teman, ketika berbicara sastra ini, maka sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari arti kesusastraan itu sendiri ya. Kenapa? Karena ini merujuk kepada tulisan yang memiliki arti atau keindahan. Sastra ini berasal dari kata susastra ya. Susastra itu apa artinya? Su di sini berarti adalah indah dan baik. Sastra berarti artinya adalah lukisan atau karangan ya. Berarti ketika berbicara susastra, karangan yang baik atau karangan yang indah begitu ya. Dan tentu saja ketika berbicara kesusastraan berarti segala tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai yang kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah dan baik. Ada beberapa istilah terkait dengan sastra, diantaranya menurut para ahli ya, diantaranya adalah menurut Sapardi. Sapardi memaparkan bahwa sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium ya. Artinya bahasa di sini adalah sebagai alat, sarana begitu ya. Yang artinya bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Nah, sastra di sini tentu saja menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah satu kenyataan yang bersifat sosial. Sedangkan ketika berbicara sastra, menurut Plato dan Aristoteles, maka sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan, atau kata lainnya adalah bersifat mimesis ya. Nah, karya sastra ini merupakan peneladanan dalam semesta dan tentu saja sekaligus merupakan model dari kenyataan. Sastra juga di sini berarti bahwa kegiatan lainnya itu bisa didapatkan melalui agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Ketika berbicara sastra, menurut Eagleton ini termasuk salah satu yang mendefinisikan tentang pengenalan sastra. Ketika berbicara sastra, menurut Eagleton, maka sastra adalah karya tulisan yang halus. Artinya, di sini adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa. Ya, diantaranya bahasa seperti apa? Bahasa harian ya, yang tentu saja dalam berbagai cara bisa jadi bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang tipiskan, dan diterbalikan, dan dijadikan ganjil. Nanti kita akan khusus berbicara tentang sastra menurut Eagleton ini ya, karena tentu saja akan menjadi bahan perbincangan yang cukup menarik ya untuk dibahas. Selanjutnya ada definisi sastra menurut Panuti Sujiman. Nah, sastra tentu saja di sini dijadikan sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Nah, menurut Eagleton, ya, pada mulanya sastra itu adalah bersifat imajinatif. Artinya apa? Sesuatu yang fiksi yang tidak ada dalam kehidupan yang nyata. Namun ternyata pada abad ke-17, Eagleton melihat bahwa karya imajinatif itu tidak sepenuhnya benar begitu. Kenapa? Karena di sana mengandung gambaran atau cipta karya sastra dari manusia itu sendiri. Ya, karena tentunya di sini perbedaan fiksi dan fakta itu akhirnya mulai dipertanyakan. Selanjutnya, ciri-ciri dari bahasa tulis diantaranya adalah ketika dalam pemakaian bahasa secara tertulis, baik si pembaca ataupun si pendengar, maka akan kehilangan sarana komunikasi. Kenapa? Karena antara pengarang dan pembaca itu tentu saja hubungannya sangat jauh. Hal yang lainnya juga kita bisa melihat bahwa tidak ada kemungkinan hubungan fisik antara penulis ataupun pembaca itu sendiri. Nah, selanjutnya teks tertulis ini semakin lepas dari kerangka referensi aslinya. Kenapa? Karena semakin menjauh dari penulisnya ya. Dan akhirnya interpretasi itu sendiri muncul dari pembaca.
Selanjutnya, dalam hal teks tertulis, penulis itu tidak hadir sebagian ataupun seluruhnya dalam situasi komunikasi. Artinya, ketika penulis menghasilkan karya tulisnya, maka sepenuhnya itu menjadi interpretasi dari pembaca. Lalu selanjutnya, beranjak kepada fungsi sastra, maka fungsi sastra ini ada beberapa. Pertama adalah berfungsi sebagai rekreatif. Artinya apa? Sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Selanjutnya, maka sastra bersifat berfungsi sebagai fungsi didaktif. Artinya apa? Sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah fungsi estetis. Fungsi estetis artinya adalah sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya. Seringkali kita menjadi tenggelam ya, kenapa? Karena menikmati karya sastra. Selanjutnya adalah fungsi moralitas. Nah, fungsi moralitas ini adalah sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk ya. Oleh karenanya sastra yang baik itu selalu mengandung moral yang tinggi. Selanjutnya, sastra di sini adalah bersifat atau memiliki fungsi religius. Artinya apa? Sastra menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat pembaca sastra. Oleh karenanya banyak sekali banyak sekali pembaca atau penikmat yang akhirnya mengikuti atau meneladani dari karya sastra. Baik, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Silahkan untuk menyatakan kolom komentarnya. Dan akhir kata, terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan video yang saya buat ini adalah bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.